تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita dipermudah untuk selalu menuntut ilmu syar'i dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dosa besar, yaitu bahwasanya riya adalah salah satu bentuk kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan amalan dalam rangka meraih suatu kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala bentuk kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih bagus, yang lebih baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya yang lebih baik amalannya atau yang lebih bagus amalannya adalah yang lebih ikhlas dan yang lebih benar. Maka suatu amalan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan karenanya. Dan juga yang benar ketika sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya tidak pernah kami ajarkan, amalan tersebut tidak pernah diajarkan pelaksanaannya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat diterimanya suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus adanya niat yang ikhlas dan juga mutaba'ah. Maka apabila hilang salah satunya, maka hilang pula pahala dari amalan tersebut.
Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berhubungan dengan penghalang dari niat yang ikhlas tersebut, yaitu penyakit riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufur wal fusuq wasyiqaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran, dari kekafiran, dari kefasikan dan juga kedurhakaan, wan nifaq was sum'ah war riya, dan juga dari kemunafikan, sum'ah dan riya. Lalu apa yang dimaksud dengan riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya riya adalah ketika seseorang memperlihatkan amalannya atau menampakkan suatu amalannya, suatu ibadahnya yang bertujuan untuk diperlihatkan kepada manusia sehingga orang-orang pun memberikan pujian kepada pelaku ibadah itu. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat berbahaya dan membuat seseorang terjerumus pada syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan apabila menimpa kalian dibandingkan fitnahnya Masihud Dajjal? Qulna bala, maka para sahabat pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bentuknya. An yaquma ar-rajulu yusalli, yaitu ketika seseorang bangun, yusalli, kemudian dia melakukan salat, fayuzayyina salatahu, kemudian dia menghiasi, memperbagus salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lima yara min nazari rajulin, dia lakukan hal tersebut agar diperlihatkan kepada manusia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Kita pernah mendengar dua istilah ini. Adapun yang dimaksud dengan riya adalah ketika seseorang melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah yang niatnya ingin diperlihatkan kepada manusia agar dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang dipuji di hadapan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan adapun yang kedua adalah sum'ah, yaitu ketika seorang melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah, kemudian ibadah tersebut diperdengarkan kepada manusia agar orang-orang memuji dirinya. Contohnya adalah orang membaca Al-Quran, kemudian diperbagus, diperindah bacaan Al-Qurannya agar orang-orang memujinya bahwasanya dia adalah seorang qori yang begitu bagus bacaannya. Ataupun juga misalnya ketika seseorang melakukan sholat tahajud di malam hari 20 rakaat atau 30 rakaat kemudian tutup dengan witir, di pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain bahwasanya dia telah melakukan sholat tahajud begini dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan sum'ah, di mana dia memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man samma'a samma Allahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan amalan-amalannya kepada manusia, samma Allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aib-aibnya pada hari kiamat nanti. Wa man yura'i Allahu bihi, dan barang siapa yang memperlihatkan amalan-amalannya kepada manusia, yura'i Allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperlihatkan aib-aibnya pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapatkan ternyata riya ini merupakan sifat dominan yang melekat pada orang-orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tindakan mereka atau
ikrar mereka kepada manusia, sebagaimana dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia, yaitu orang-orang munafik ini, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada yang mengatakan, mengikrarkan kepada manusia, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa ma hum bimumin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membantah ikrar mereka bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka melakukan tersebut hanya untuk diperlihatkan kepada manusia dan bukan karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat takut dengan sifat kemunafikan ini. Sehingganya Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah menjelaskan atau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Mereka semuanya takut apabila terjerumus pada kemunafikan. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, ini saja masih takut apabila dirinya terjatuh pada kemunafikan, sehingga dia selalu bertanya-tanya kepada Hudzaifah bin Yaman yang merupakan sahabat penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia termasuk pada golongan orang-orang yang munafik. Saking begitu takutnya dia terjatuh pada kemunafikan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah makna kemunafikan tersebut dan apa hubungannya dengan penyakit ria ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya kemunafikan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi dan yang kedua adalah nifaq amali. Apa itu yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi? Nifaq i'tiqadi atau nifaq keyakinan adalah ketika seseorang memperlihatkan keislamannya, memperlihatkan keimanannya kepada manusia, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Nah, kemunafikan yang seperti ini menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dengan kehidupan di kerak neraka yang paling terdalam. Sebagaimana dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hidup di kerak neraka yang paling terdalam, mengalahkan orang-orang kafir lainnya. Dan juga dalam firman yang lainnya, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuannya, wal kuffara nar jahannam, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka selama-lamanya dalam neraka jahannam, hiya hasbuhum, dan cukuplah neraka itu bagi mereka. Wala'anahumullah, dan Allah pun melaknat mereka. Walahum adzabum muqim, dan mereka pun mendapat azab neraka jahannam selama-lamanya. Perhatikanlah ayat ini, bagaimana kedudukan orang-orang munafik ini lebih hina dibandingkan orang-orang kafir. Karena di dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu orang-orang munafik dibandingkan orang-orang kafir. Dan kemudian dijelaskan secara rinci orang-orang munafiknya ada laki-laki dan perempuannya, berbeda dengan orang-orang kafir tadi. Dan yang kedua, karena orang-orang kafir ini sudah jelas kekufurannya, dan kaum muslimin tentunya akan berhati-hati dengan perkataan mereka, tidak akan mempercayai perkataan mereka, berhati-hati dengan tindakan mereka. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka, mereka adalah musuh dalam selimut, akan tetapi mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini kemunafikan atau nifaq i'tiqadi. Dan ada sebuah riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang sejati ini. Ya tadi, ketika mereka mengikrarkan keislaman mereka, akan tetapi menyembunyikan kekufuran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang menampilkan perbuatan mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tipu daya untuk mereka.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka hendak melakukan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka melakukannya hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka berada dalam keraguan antara keimanan dan kekufuran. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak pada golongan orang-orang yang beriman dan juga tidak pada golongan orang-orang yang kafir. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam keadaan tersesat, maka engkau tidak bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Nah, adapun nifak amali atau nifak perbuatan adalah ketika seseorang memperlihatkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada manusia, akan tetapi bertentangan dengan isi hatinya dalam masalah perbuatan. Akan tetapi masih ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dia memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemunafikan yang seperti ini tidak menjerumuskan pelakunya kepada kufuran, akan tetapi menjerumuskan kepada dosa besar dan akan membawa kepada kemunafikan yang sebenarnya. Dan biasanya orang-orang seperti ini mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diamanahi sesuatu, dia pun bersifat khianat. Dan juga Rasulullah SAW telah menggambarkan nifak amali yang lainnya, yaitu dalam permasalahan jihad. Yaitu ketika seseorang tidak memiliki niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jiwanya, hartanya maupun dengan lisan dan tulisannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terjatuh pada nifak amali ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi." Barang siapa yang mati dia belum berjihad, wa lam yuhaddits nafsahu bihi, dan belum berniat atau tidak berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan salah satu cabang kemunafikan. Dan begitu pula ada sebuah riya yang dilakukan oleh kaum muslimin ini, ya, dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin ini yang pada waktu itu tujuannya adalah agar orang-orang memuji dirinya. Ya, agar orang-orang memuji dirinya. Nah, inilah yang tadi disebut dengan nifak amali, atau ini contoh yang lainnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan kaum munafik dari umatku, qurra'uha, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an karena ingin diperlihatkan kepada manusia. Nah, ini sekarang lagi fenomenal di mana orang-orang membaca Al-Quran, diperindah dan sebagainya, diperbagus bacaan Al-Qurannya. Akan tetapi tadi, ini baik. Akan tetapi harus dibenarkan niatnya, harus diluruskan niatnya, bahwasanya dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, bukan untuk semata-mata karena manusia atau mengedepankan pujian-pujian manusia. Nah, ini gak benar, ini berbahaya. Dan sekarang inilah banyak terjadi kejadian yang seperti itu. Dan kita tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit riya ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada bahaya-bahaya riya. Di antaranya adalah yang pertama, riya ini akan menggugurkan pahala amalan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza."
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kalian hapuskan pahala dari amalan-amalan kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut amalan tersebut, wal adha, dan dengan menyakiti perasaan orang lain. Maka jangan seperti itu. Kita berinfak, kita sebut-sebut infak kita. Kita beramal, kita sebut-sebut amalan kita, kemudian kita pun menyakiti perasaan orang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan suatu perumpamaan, gambaran bagi orang-orang yang seperti ini. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabil. Ini perumpamaan bagaikan sebuah batu yang di atasnya ada sebuah debu, fa asabahu wabil. Kemudian tiba-tiba datang hujan deras, hujan lebat menimpa batu tersebut, fatarakahu solda. Maka kemudian pada waktu itu batu itu tidak menyisakan debu sama sekali. Nah, seperti inilah penyakit riya. Ya, dia akan menghapuskan segala pahala amalan-amalan kita. Apalagi riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik, itu menghapuskan segala amalan-amalan yang dilakukannya. Bukan hanya satu amalan, akan tetapi segala amalan yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang terkena penyakit riya ini menjadi orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti dan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang pertama, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mati dalam keadaan berjihad tadi. Kemudian dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berhujah bahwasanya dia telah mati syahid karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah perkataan itu dan mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan perbuatan tersebut agar orang-orang mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang pemberani, engkau adalah seorang pahlawan. Maka kemudian orang tersebut pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini orang yang pertama. Adapun orang yang kedua, yaitu orang yang mempelajari ilmu syar'i, kemudian dia mengajarkannya kepada manusia, dan dia pun membaca Al-Quran. Kemudian dia meninggal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berhujah, ya Allah, saya menuntut ilmu syar'i, kemudian saya mengajarkannya kepada manusia, saya membaca Al-Quran Al-Karim ini hanya untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah perkataannya, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan perbuatan tersebut agar engkau bisa disebut sebagai orang alim, bisa disebut sebagai qari, maka dia pun kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini orang yang kedua. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan atau keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkan hartanya. Maka kemudian dia meninggal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berhujah, ya Allah, dulu saya menginfakkan harta saya di jalanmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah perkataannya dengan mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan perbuatan tersebut agar orang-orang memberikan gelar kepadamu sebagai orang yang dermawan. Maka orang tersebut pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini bahayanya. Dan juga dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ta'allama al-ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, lijariya bihil ulama, untuk menandingi para ulama, berdebat dengan para ulama, au liyumariya bihi sufa, atau menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk membuat terpesona orang-orang, adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian yang selanjutnya, riya
ini akan mendatangkan kehinaan dan kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man samma'an nasa bi'amalihi", barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, samma Allahu masami'a khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aib-aibnya kepada para hambanya, wa haqqarahu wa sagharahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan menghinakannya dan merendahkannya. Nah, inilah diantara bahaya-bahaya dari penyakit riya, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Dan marilah kita selalu berusaha untuk mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada golongan orang-orang yang bertakwa. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.